Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita dipertemukan dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta dari Allah dan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari para ulama ussalafnya kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidaklah hadir seorang hamba di tempat semacam ini, di tempat yang mulia ini, kecuali adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan kepada kita untuk menjadi orang baik. Sebagaimana yang dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik, maka Allah akan berikan dia pemahaman dalam urusan agama. Jadi ini merupakan satu tanda, satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik. Dengan hadirnya kita, duduknya kita di majlis ilmu, di majlis ta'lim, majlis zikir, majlis yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis yang insyaallah sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis semacam inilah yang pernah dulu dikerjakan, yang pernah dulu dihadiri oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam majlis mereka yang mereka bicarakan adalah ilmu agama, yang mereka bicarakan adalah mengingat-ingat akan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam majlis mereka saling menasihati antara satu dengan yang lain, di mana di dalam majlis mereka menyebut akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka majlis-majlis semacam inilah yang nanti pulangnya dari tempat semacam ini dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja disebutkan di dalam hadis qudsi, innalillahi malaikatan sayyaratan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat. Malaikat itu yang tugasnya innalillahi malaikatan sayyaratan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang tugasnya keliling, ya. Apa malaikat ini? Mencari-cari mereka akan majlis-majlis ilmu, mencari-cari mereka akan adanya majlis-majlis zikir yang ada di dunia. Kalau ketemu, apabila tetamu lawan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, maka mereka akan hadir, duduk bersama dengan orang-orang yang hadir di situ. Kemudian setelah selesai majlis tersebut, mereka akan pulang. Mereka akan pulang. Ketika dalam perjalanan mereka naik ke langit, mereka ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya mereka. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, datang dari mana? Dan Allah Subhanahu wa taala tahu dari mana mereka datang. Maka ujar malaikat, saya datang dari majlisnya Habib Nuh Bahashim.
Masya Allah, ya, ma'rudah 'ala Allah, ya. Ini apa namanya, jadi akan ditampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang hadir, mereka-mereka yang duduk di majelis tersebut, apa sih yang mereka inginkan? Apakah mereka datang karena segelas kopi? Ataukah karena mereka mengharapkan santapan hidangan yang bakal dihidangkan? Ataukah karena hanya ingin ketemu relasi, jumpa relasi, bicara bisnis? Maka mereka para malaikat menjawab, ya Allah, mereka semua datang ke majelis itu mengharap surgamu, mereka menginginkan surgamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Baik, mereka-mereka yang hadir pernah enggak lihat surganya Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh mereka, enggak pernah. Enggak ada satu orang pun yang pernah melihat surga. Naam. Karena disebutkan al-jannatu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang namanya surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang oleh lintasan pikiran manusia. Jadi kalau kita membayangkan, menghayal-hayal, oh seperti ini, maka surga lain daripada apa yang kita bayangkan. Selama akal kita masih bisa membayangkan sesuatu yang indah, baik itu bangunannya, baik itu istananya, baik itu makanan yang ada di dalamnya, kenikmatan, masih kita bisa membayangkan, maka surga lebih daripada apa yang kita bayangkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innam qurrati a'yunin jaza'an bima kanu, apa ayatnya, tatajafa junuhum 'anil madajid, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Tidak akan ada satu tahu, atau tidak akan ada yang tahu satu jiwa pun tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan daripada hal-hal yang indah, daripada kenikmatan surga, sebagai balasan bagi orang-orang yang mereka melakukan amal soleh ketika hidup di dunia. Naam. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, taib, kalau mereka itu yang hadir itu melihat kepada surgaku, bagaimana kira-kira reaksinya mereka? Oh, kata malaikat, mereka akan berusaha, mereka akan giat, bersemangat untuk beribadah, untuk mengejar, untuk mengambil kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka gelisahkan? Maka dijawab oleh para malaikat, mereka takut terhadap neraka dan adabmu dan siksamu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka pernah lihat nerakaku, pernah lihat siksa dan adabku? Maka dijawab oleh para malaikat, tidak pernah. Bagaimana kalau seandainya, kata Allah SWT, bagaimana kalau seandainya mereka melihat dengan nerakaku? Maka dikatakan oleh para malaikat, mereka semua seandainya melihat dengan neraka dan azab dan siksamu, mereka akan lari sejauh-jauhnya untuk menjauhi daripada azab dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ushidukum ya malaikati, saksikan kalian semua para malaikat jadi saksi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inni qad ghafartu lahum, saya ampuni semua dosa-dosa mereka. Kemudian kata malaikat, ada salah satu di antara mereka yang protes, ya Rabb, Tuhan, di antara mereka ada yang hadir bukan karena untuk menuntut ilmu, di antara mereka yang hadir bukan karena ingin belajar, bukan karena ingin menambah pengetahuan, bukan karena ingin mengambil keberkahan orang soleh, bukan karena ingin mengambil keberkahan ilmu, tidak. Mereka hadir duduk cuman ya ngisi waktu lah, ngisi waktu daripada nongkrong di muka rumah, daripada nongkrong di gardu, ya sudah kita hadir majelisnya Habib Nuh, ya kan? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ushidukum ya malaikati inni qad ghafartu lahum, saya ampunkan semua dosa mereka tanpa pengecualian. Semua yang hadir akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, karena mereka adalah orang-orang
barang siapa yang duduk bersama dengan mereka, maka orang yang duduk bersama dengan mereka tidak akan bakal celaka. Ini duduk dengan orang soleh, siapapun yang duduk dengan mereka tidak akan bakal celaka. Allahumma, ya kan, banyak dan sedikitnya saja lagi yang kita dapatkan dari majelis-majelis semacam ini. Ampunan itu sudah pasti, pulang dari sini diampunkan dosa kita. Makanya itu hebatnya, ya, duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Naam, kalau saja, ya, orang yang tidak punya niat saja datang ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, itu sudah pulang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Bagaimana dengan mereka-mereka yang datang dengan niat-niat yang baik, dengan niat ingin belajar, dengan niat ingin mengambil ilmu, dengan niat ingin mengambil keberkahan, dengan niat ingin memandang wajahnya orang soleh, dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang diajarkan oleh mereka para ulama, para salafus soleh. Tentu balasan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Nah, makanya datangnya kita ke tempat ini, kita mengharap keberkahan, kita mengharapkan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, keberkahan dalam hidup kita. Karena majelis-majelis semacam ini menjadi solusi bagi kita. Menjadi solusi khususnya kita yang sekarang berada di akhir zaman dengan fitnah-fitnah yang beredar di luar sana, ya. Maka satu-satunya tempat, ya, mungkin yang bisa menenangkan hati kita itu adalah di majelis ta'lim. Ini tidak ada orang di sini yang debat, tidak ada. Tidak ada orang yang di sini saling berantem, tidak ada. Kadada nembak lahinya, kadada. Sudah kita keluar sana, ya Allah, seikung menyikut, seikung menyepak, seikung menempeleng, ya kah? Kita ini sudah bosan dengan hidup semacam ini. Kita ingin hidup tenang, ingin bisa konsentrasi ibadah, ingin bisa fokus dalam ibadah. Maka satu-satunya tempatnya adalah tempat-tempat semacam ini. Dan ini menjadi satu, kalau boleh dikatakan, bengkel, ya, bengkel untuk kita memperbaiki diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, dawagat taubatak yal 'asi idza batatu, dza jama'la syakkar tughfar buh jami'adz dzunub." Beliau mencontohkan perkumpulan-perkumpulan yang di sana dibacakan maulidnya Nabi SAW, dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi perkumpulan yang mana perkumpulan di situ akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala segala bala dan musibah. Akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat di tempat-tempat semacam itu. Nah, selain kita ingin mendapatkan keberkahan, selain ingin mendapatkan rahmat, salah satu tujuan kita untuk belajar, hadir, duduk di majelis semacam ini adalah ingin merubah diri kita. Ingin merubah diri kita, ingin merubah karakter yang ada dalam diri kita, tabiat yang ada dalam diri kita. Karena begini, kalau kita, ya, bisanya cuman ketika dihina orang balas menghina, ketika ditampar orang balas menampar, ketika ditinjak orang balas meninjak, bahkan labihan angsulannya, ya kan? Itu pian kada perlu belajar kawa aja, kada perlu sekolah kawa aja itu. Karena kada ada pelajaran di sekolah itu, ya kan? Di pesantren kah, bahkan di sekolah umum kada ada pelajarannya. Nah, ini santrilah, muridlah, bilanya ditinjak seini balasannya sini, itu kada ada. Kita sekarang belajar ingin keluar dari kebiasaan buruk kita, tabiat buruk kita, karena kita ini suka bilanya dianu orang, dizalimi orang, balas menzalimi. Bilanya disakiti orang, kita balas menyakiti. Kita ingin merubah, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang sampai sekarang nama-nama mereka itu harum, ya, sebutan-sebutan mereka itu menjadi harum. Kenapa? Harumnya bukan karena mereka dulu ketika dizalimi orang mereka balas menzalimi, tidak. Justru ketika mereka disakiti, justru ketika mereka dizalimi, justru ketika mereka dihina dan dicaci maki, mereka hadapi dengan senyuman. Yang keluar dari mulut mereka adalah senyuman, yang keluar dari mulut mereka adalah doa-doa yang baik, mendoakan kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka.
Makanya dalam satu perkataan ulama, ahsin ila man asaa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kalian. Berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kalian. Belain kabit. Tes 1 2. Oh tergancang. Masya Allah. Ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepada engkau. Naam. Kalau orang baik dengan kita, maka kita baik dengan orang itu tuh wajar, ya kan? Wajar. Pian baik dengan orang karena orang itu baik dengan kita itu wajar, biasa. Dan itu kalaunya dalam manakib kada bakal ditulis orang, ya. Orang itu menulis dalam manakib, dalam sejarah hidupnya. Kenapa? Karena sifatnya itu istimewa, tidak seperti manusia biasa. Salah satu cerita, ya, Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ya, beliau kutub di negeri Jeddah, ya. Beliau bukan orang yang hidup ratusan tahun di masa silam, tidak. Beliau baru-baru saja akan meninggal dunia, mungkin sekitar 5 tahun belakangan atau 10 tahun, ya, kurang lebih, ya. Dan itu termasuk salah satu daripada guru mulia Al Habib Umar. Naam. Jadi yang bercerita ini menceritakan tentang bagaimana mampunya, ya, beliau mendidik akan dirinya, ya, menjadikan tabiat nafsunya bukan seperti manusia biasa, sehingga itu menjadikan sebuah kemuliaan dalam diri beliau dan akhlak yang dimiliki oleh beliau. Pernah suatu ketika beliau itu diundang dalam satu undangan, dalam satu acara. Hadir di acara tersebut, ya sudah, baca maulid, kemudian ceramah, selesai ceramah makan, ya kan? Selesai tuntung, ya kan? Sidin hendak balik. Tuan rumah yang ngundang ini nganterkan, diantarakan sampai ke depan mobil. Begitu beliau naik ke mobil, ditutupkan lawang tadi oleh pemilik rumah, tuan rumahnya. Plek, ditutup, ya kan? Kemudian setelah selesai ditutup, ini orang yang ampun rumah, ya kan? Ini masih berbicara dengan Habib Abdul Qadir, ya, bercerita, mungkin ada hajat-hajatnya yang ingin disampaikan. Dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ya kan, menjawab dengan senyuman, ya kan, dengan muka manis, ya. Nah, kemudian ketika sudah hampir selesai, ingin balik, kembali lagi, bepandir lagi, bebulik pulang, ya kan, memandiri pulang bahasa. Ada masalah lagi yang dipandirkan ini. Sudah selesai, tuntung sudah. Dinaikkan kaca mobil, berangkatlah mobilnya Habib Abdul Qadir. Ketika di tengah perjalanan, dan itu yang menceritakan langsung Al Habib Ali Al Jufri, saksi mata dan saksi hidup. Karena ujar Sidin, waktu itu umurku masih sekitar 17 tahun kurang lebih, dan beliau duduk di belakang mobil. Karena Habib Ali ini salah satu murid yang melazimi Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Bahkan beliau dalam salah satu podcastnya, ya, beliau menyatakan salah satu orang yang mempengaruhi hidupnya dalam pemikirannya, dalam akhlaknya, dan tabiat dalam kehidupan kebiasaannya, itu adalah salah satunya adalah guru beliau Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Nah, ketika sudah jalan mobil tadi, ya, tahu ya, ujar Abdul Qadir, wahai Ali, nih kalau kita stop setumat, ya kan, kira-kira yang ampun rumah melihatlah kalau kita stop mobil kita nih, ya kan. Ujar Habib Ali, oh sudah jauh Ipe, ya, rumah dari tempat acara itu sudah jauh, kada bakal melihat lagi, sudah na ampun rumah, ya kan. Oke, ujar Habib Abdul Qadir, singgah satu mat. Kenapa Bib, ya kan? Ujar Sidin, tanganku tegapit lawang mobil. Pian bisa bayangkan, tangan tegapit lawang mobil. Dan selama beliau tegapit itu, sedikit pun kada berubah raut wajah, gestur tubuh, ya kan? Bahkan tekijat pun kada. Tahu tekijat ya? Kalau kada tahu tekijat, kan orang bila sakit itu ada refleks, ya, refleks takajud awak itu ketika kena sesuatu yang sakit. Ini kada ada. Dan beliau ketika berbicara dengan orang yang
justru menjadikan tangan Sidin Tegapit, ya kan? Itu menghadapi dengan senyuman. Sama sekali tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan ternyata ketika dibuka lawang, tangan Sidin itu berdarah. Bah, ada gampangan pian Tegapit lawang motor. Ada sanggup kita bisa tetangis, ya Allah. Sidin kada. Lalu ujar Ali, ya Habib, ya kan? Kenapa pian hanya raja bepadah? Jaka mulai tadi pian bepadah. Sakunnya pian menyandang sakit nangka ini. Apa jawaban Sidin? Ujar Sidin, andai kata aku di sana, ya kah, nang orang tadi menutup pakan, ya kah, menutup pakan lawang tadilah, melihat tahu inya, ya kah, bahwa tanganku ini Tegapit, ya Sidin, ya kah, maka niscaya ujar Sidin, inya akan merasa menjadikan dirinya merasa bersalah. Asang alih kena lawan aku, ya Sidin. Jadi biar aku sandang, ini akhlak, ini karomah, melebihi daripada keramat bisa terbang di atas angin, melebihi daripada keramat bisa berjalan di atas banyu, melebihi daripada keramat mengubah batu jadi emas. Ini karomah yang sesungguhnya, ini akhlak yang mereka warisi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana ini didapat? Lapangan sepak bola, warung jablay, kada bakal. Disinilah tempatnya. Ini cerita-cerita semacam ini kada bakal pian dapatkan di warung jablay, di di kafe-kafe, di lapangan sepak bola, kada ada. Kita dapatkan di majelis ilmu. Kita dapatkan ini di majelisnya orang-orang soleh. Nah, kita membaca ataupun mendengar daripada cerita-cerita mereka semacam ini untuk menambahkan gairah semangat dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk mengkaji bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan santai, dengan tenang, ya. Dan apabila mereka dihujat oleh orang-orang yang mereka orang-orang jahil, orang-orang bodoh, mereka mengatakan dengan perkataan yang lembut. Mereka menjawab hanya dengan senyuman. Nah, itulah akhlaknya mereka. Mereka mewarisi daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa mengikuti daripada akhlak-akhlaknya Rasul SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa, Habib? Biasanya tak? Oh, ujur jo Habib. Banyak 10 di sini. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Dalam hadisnya Nabi SAW pernah mengungkapkannya, dan ini menjadi salah satu tanda bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi pernah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik atau diam. Cuman dua saja, imma berkata baik wa imma diam. Tidak ada pilihan lain. Ini ciri orang yang beriman. Dan ini hadis dibuka dengan keimanan dulu. Nabi berbicara tentang iman. Man kana yu'minu billah, yang artinya orang-orang yang menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu mendisiplinkan lisannya. Kalau orang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, tapi dia tidak mampu untuk mendisiplinkan lisannya, itu perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Jadi kalau mau tahu ciri orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Nabi Muhammad, lihat bagaimana lisannya. Cuman dua saja, falyaqul khairan aw liyasmut. Imma berbicara dengan baik atau dia memilih diam. Nah, kita hari ini Masya Allah media sosial begitu gencarnya, ya kah?
ada orang yang mencela, mencaci maki, ya kan? Bahkan mereka disebut ulama, mereka disebut orang alim, mereka disebut orang-orang yang lulusan dari sekolah pondok-pondok pesantren. Tapi lisan mereka tidak pernah berubah, lisan mereka selalu isinya caci maki, lisan mereka isinya selalu menghina, lisan mereka selalu menyebut keburukan-keburukan orang lain. Ini sama sekali tidak menampakkan akan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada itu dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita ini diajarkan, ya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita untuk menjaga kehormatan seseorang, harga diri seseorang. Jangan sampai kita berbicara tentang orang lain yang kita ini tidak tahu. Itu urusan orang, dapur orang, kita jangan umpat campur. Ini kadang umpat campur juga. Nah, ya, kalau mulai biisukan sampai kemarian tahan aja bapander. Tapi bila sudah disuruh membawai baca Quran, ya Allah, baratnya hanya resah halaman kuap, ya kah? Itu ya kita realitas sekarang. Wah, kalau sudah bicara maka menghina ulama fulan, menghina Habib fulan, wah ini sudah jadi makanannya saban hari, ya kan? Nah, kita jangan sampai beginilah. Nah, sederhana aja, ya kan? Sederhana, ya kan? Apa yang terjadi sekarang ini itu dibikin sederhana. Kayak ini Japin hendak mengetahui bujur atau kadanya. Kita punya timbangan syariat, ya kan? Timbangan syariat. Urusan benar dan tidaknya itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas Anda? Tugas kita tidak lain dan tidak bukan adalah menghormati, menghargai orang lain. Masalah inya berbuat salah itu urusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa urusannya dengan Anda? Emangnya Anda Tuhan? Kita hari ini seolah-olah menjadi Tuhan, menghakimi orang. Oh si anu jadi neraka penghuni. Ya Allah ya Rabbi, kita ini sama-sama hamba, sama-sama manusia, ya kan? Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya adabnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah bermuamalah dengan orang, ya kan? Itu bermuamalah dengan muamalah yang baik. Selama orang itu berbuat baik kepada kita, bahkan dengan orang yang jahat sekalipun, kita tetap berbuat baik dan tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun, sekecil apapun, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu aja, ya Allah. Ini kita ini adalah, ya Allah, membenci orang biasa saja, ya kan? Itu dilarang. Membenci, menghina secara umum, ya, secara umum. Apalagi orang-orang yang punya kemuliaan, baik secara nasab, baik secara keturunan atau secara keilmuan. Lo kita hari ini berani-beraninya berbicara. Siapa kita? Sehebat apa sih ibadah kita? Sehebat apa sih ilmunya kita? Kalau kita pengen menyibukkan lisan kita, sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan dalailul khairat, sibukkan dengan istighfar Al-Hasanul Basri. Itu lebih manfaat daripada kita umpat bepandir nang kita sendiri kada tahu, ya. Timbul pada akhirnya yang tadinya hatinya senang ke majelis taklim, senang ke majelis ilmu, justru malah benci. Wah, ini bahaya. Ini bahaya, ya. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, jangan, ya kan? Anda boleh tidak suka, oke, kada jadi masalah. Tapi jaga mulut Anda, jangan sampai mencaci maki. Anda tidak setuju dengan ini, boleh, kada jadi masalah. Tapi jangan sampai ini lisan ini, ya, digunakan untuk mencaci maki, untuk menghina orang lain. Itu sudah nyata salahnya. Nyata salahnya di mana? Hendak bujurakan. Bayangkan pian sekelas Al-Imam Al-Husain, ya, bin Ali bin Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan Karbala. Ini yang dihadapi, tentara yang dihadapi oleh Al-Imam Al-Husain itu jumlahnya 4.000, sedangkan rombongan beliau hanya sekitar berjumlah 80 orang.
Makanya disebutkan itu bukan perang, tapi itu pembantaian. Pembantaian ya, pembantaian terhadap Al-Imam Al-Husain. Apa yang dilihat oleh Al-Imam Al-Husain kepada 4.000 orang ini? La caci maki wala menghina. Tapi beliau satu ya, ketika ingin berperang, ketika ingin berhadapan dengan 4.000 orang ini, beliau menangis. Ditanya oleh bibinya Sayyidah Zainab, "Ya Husain, ya kan? Apakah engkau takut akan kematian?" Maka ujar Al-Imam Husain, "Wallahi, ya, demi Allah, saya tidak takut dengan yang namanya kematian. Karena dalam darah daging mereka namanya mati itu tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka adalah darah keturunan orang-orang yang pemberani. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib ini bukan sembarang orang, ya kan? Semuanya ini adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat. Tidak ada istilah urusan takut yang namanya kematian." Lalu ujar Sayyidah Zainab bibinya, "Lalu kenapa engkau menangis?" Ujar Al-Imam Ali, "Saya menangis karena saya berharap ini 4.000 orang yang hari mereka memerangi aku berharap mereka semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Bayangkan, hanya dengan orang yang memusuhi sekalipun berhadap-hadapan, tidak ada caci maki, tidak ada menghina, tidak ada memusuhi sama sekali. Yang ada dalam hati mereka itu al-mahabbah, al-hub, cinta, cinta kasih sayang, cinta perdamaian, tidak ingin ada permusuhan. Hidup itu bila bermusuhan kada nyaman, bujuran tak. Pian bisa tetangga, kada betaguran, kada berawaan. Ni busiah masuk surga, tetatai pulang bipeng ngalih benar. Ya kalau makanya tadi coba pikirkan, musiah masuk surga, tetatai pian, ya kalau han apa dalam surga nih, maka untuk di dunia bermusuhan, kada betaguran, berapa haraya sudah kada betaguran juga, kada bersalaman, ya, haraya busiah masuk surga, behigaan pulang rumah, ama betatai karena dalam surga nih, ya lah, mana kepa kada betaguran juga lah, kan kada nyaman kalau. Dan orang nang bermusuhan nih mengurangi rezeki, bujuran tak? Mengurangi rezeki, bujuran. Kada betul ya tulak kasaruan lahan. Ini tadi bela lihat dulu. Ada haji anu aja kada jadi. Padahal di saruan tadi tahu lapian kepala kambing, gangan nasam tulangan minjangan. Bah, ini kan kada pintar kalak. Bulik gara-gara ada orang nang inya kada katuju dimusuhinya. Han, ya Allah ya Rabbi, ngalihnya hidup nang ini. Makanya hidup tuh paling nyaman ya kalau hidup tuh kita ini kada bisi musuh, tenang hidup, kemana aja berjalan nyaman. Tetamu siapa aja say hello, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya kan? Nah itu, makanya jangan hendak beisi musuh, ya kan? Jangan hendak beisi musuh, dan usahakan hati kita ini, yang ada dalam hati kita ini sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang dengan siapapun, dengan siapapun. Aja lakian kah, binian kah, muslim, non muslim, ahli taat, ahli maksiat, semua ar-rahmah, ya, sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang. Ini yang dibawa dan dipesankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita ini bisi Nabi luar biasa, kasih sayangnya lawan kita ini luar biasa. Bayangkan pian lah, ya Allah, Masya Allah, ya mudah-mudahan kita ini diakui umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, selagi engkau akan aku beri, ya, nikmat pemberian yang membuat engkau ridha, yang membuat engkau senang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Minta mobil, minta rumah, minta harta, minta buat keluarganya? Tidak. Disebutkan oleh di dalam tafsir oleh Ibnu Abbas, idzan la arda wa wahidun min ummati yadkhulun nar. Kalau begitu memang harus meminta, kata Nabi Muhammad SAW, maka saya tidak akan pernah ridha
satu pun dari umatku masuk ke dalam api neraka. Ini perjuangan Nabi Muhammad ya. Kita ini kalau merenung ya, kalau merenung memikirkan bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yambahirul uqul. Apa yambahirul uqul itu? Membuat kita itu takjub luar biasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ya. Coba pian pikirakan, kita ini bisi Tuhan bagus benar, baik benar aturannya ya kan? Kasih sayangnya luar biasa, kada pernah henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Mau hambanya itu menjadi ahli taat, mau ahli maksiat, semua sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun kita inilah bisi perusahaan ya Allah, kita CEO-nya, CEO kan artinya pemiliknya nih, owner dari perusahaan itu kan biasanya punya karyawan ya Allah, punya anak buah, dan setiap perusahaan itu punya SOP, punya peraturan. Ada SP1, ada SP2 sampai SP3 kalau melanggar peraturan itu ya kan. Nah, kita ya, kalau sudah keluar SP3 dikeluarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala pernah memberi kita SP. Sudah berapa kali kita berbuat maksiat, sudah berapa kali kita melanggar perintah Allah, sudah berapa kali kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, dan sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita. Tidak pernah kasih SP. La SP1, wala SP2, wala SP3, wala SP100, tidak pernah. Bahkan dengan orang yang mereka durhaka, tidak mengakui dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa hidup tenang di muka bumi. Subhanallah, Tuhan macam apa ini? Mun kita bisi perusahaan ada nama membangkang, kira-kira tahan lah pian. Ada tahan, nyawa kipai keluar. Kada pantas begawi di perusahaan sini, napa nang itu gawian? Gawian membunguli menipunya. Tuhan kada pernah. Makanya sebaik-baik teman itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik teman itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pian pikirkan. Kita nih bisi kawan. Ini bakawan lah. Bagus serantang seruntung puluhan tahun sudah. Mulai dalam parut bakawan sudah. Apa? Mulai dalam parut gitu. Kadang ngalang-alang lagi. Mulai dalam parut bakawan. Ya kah? Sampai lahir ke dunia, sampai bertahun-tahun kawan, sekali aja pian salah tinggalkannya, bujur kada. Tapi Allah Subhanahu wa taala mulai ujung rambut kita sampai ujung batis kita tahu apa nang buruk, apa nang jahat, apa nang kada baik dalam diri kita, niat-niat nang busuk dalam diri, dalam hati kita. Pernahkah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita? Berapa kali kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita mendustai Tuhan. Dohirnya ya, mendustai, padahal kita kadang mendustai, kita mendustai diri kita. Ya, kita mendustai diri kita, kita menipu akan diri kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya. Makanya kalau kita mau merenung dengan nikmat-nikmat yang diunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lahir dari dalam hati kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang sebaik ini ada orang yang memusuhinya, ada orang yang benci kepadanya, justru yang melahirkan rasa cinta. Makanya dalam hadis disebutkan apa, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita. Kita ini mudah ya. Ada orang berbuat baik sekali lawan kita, masya Allah, kita mu'azzam, kita agungkan orang itu. Bujur kada? Ini pian hendak mendaftar masuk ke perusahaan JBG misal, ya kalau masuk ke perusahaan JBG, ada orang Bapak Tuhan Habib Nuh minta tolong pang anwakan, gampang di sini, telepon di sini, langsung anunya manajernya. Bapak ini ada nah tetangga di higa rumah, ya kah? Ini orang hanya sekali aja berbuat baik, wah masya Allah, diantari iwak karing, diantari pisang, diantari baras, ya kah? Kenapa? Karena perbuatan baiknya. Tapi lupa Allah Subhanahu wa taala mulai lahirnya kita sampai detik ini selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya.
Tapi kita lupa dengan itu semua. Kita hanya melihat ketika orang berbuat baik satu kali. Makanya disebutkan afatun ni'am al-ilfah. Salah satu penyakit nikmat itu adalah karena terbiasa. Rancak kita ini sudah diberi rancak. Lalu terlihat itu biasa. Nggih. Pina mengantukkan sudah buang ini Beh. Nggih. Pon, cukup aja kalau bilang setengah 10 sudah Beh. Mudah-mudahan cukup aja dulu Beh. Nggih. Insyaallah kena dulak pulang ya kan, kalau lawasan ya kalau kena insyaallah tetamu aja pulang pipe kena nggih insyaallah punya ya salam nggih nggih masyaallah nggih la ilaha illallah. Ya mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan ya, sama-sama saling belajar. Bukan berarti yang berbicara ini lebih hebat dari pian kada. Kita ini sekedar menyampaikan, ini corong aja. Ngaran corong ini tergantung si pembicara. Wujudlah. Ngaran corong tuh kada pandir kala. Nang pandir siapa? Ya orangnya, ya kan. Nah kita ini cuman corong. Corong dari guru-guru kita, corong daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita sampaikan ya sudah nasihat-nasihat yang dulu disampaikan oleh para ulama ya kepada kepada masyarakat. Ya intinya pian jangan koler duduk di majlis mintuja ya kalau intinya neto aja pokoknya hadiri aja ya kah bemakanan kah kada kah paham kah kada kah datangi pokoknya kada rugi, kada istilahnya orang rugi gara-gara hadir majelis ilmu tuh kada ada. Nah lain mun orang berpikiran napa untungnya aku ujunganku napa dapat apa aku bila hadir di situ. Mun kita sudah berpikiran, makanya jangan pernah berpikiran menilai sesuatu itu dengan penilaian dunia. Ini ya kah, mun kena kita mati ya kah, masuk ke dalam kubur tahu pian haraganya majelis ini menyesal. Oma kenapa semalam jadi seminggu sekali aja pengajian nih jaka saban hari. Ngalih pulang Habib masuk dalam kubur hanya tahu. Ini majelis-majelis semacam ini kita kada tahu harganya hari ini, kada tahu harganya. Orang nangaran ujian tuh kada diberi jawabannya kayak kapan jawaban tuh kena bila sudah tuntung hidup di dunia ini nah hanya tahu jawabannya. Nang kaitukah pahalanya ya kah? Makanya banyak orang yang sudah mati ya kah minta bulikakan bapak gasan ba'amal soleh apalagi sudah. Andai kata dibulikakan dikabulkan dan berbulik pulang ke dunia tatap penang kayak itu juga itu ngaran manusia sudah. Kalau bila dibulikakan tuh berbuat baik kada juga tatap itu ngaran sudah sifat manusia ya kalau mbak buktinya ada orang ya Allah naik pesawat bergoyang pesawat nih turbulensi ya Allah munnya ulun selamat ulun kena bersedekah 1 juta ya Allah ampih begamat sedikit Tuhannya 500.000 aja sampai 1.000 rupiah. Nah itu manusia, itu sudah sifatnya manusia sudah ya kan, kada kau diubah-ubah ya kan. Makanya kita belajar di majelis-majelis semacam ini untuk menjadikan diri kita menjadi seperti orang-orang soleh, menjadi seperti orang-orang yang baik ya kan. Kita ini bukan orang baik ya, tapi ya kah kita ingin jadi orang baik. Kita bukan merasa yang terbaik, cuman hanya ingin jadi orang baik. Ya kah? Maka ciri orang baik itu ya hadir majelis taklim. Insyaallah kada dapang orang hadir majelis taklim nih ya kalau muntungnya ketujuhnya bati orang tuh kada ada. Buktinya mulai habis sisa sampai ini adalah nyambati orang di sini. Kada ada kalau nah kena bila mulik hanya bahasa. Ya kah? Karena itu lain ceritanya lagi ya kalau artinya pahadangan di sini sejam pian lumayan sejam nih lah kada menguyi orang, kada menyambati orang, kada mengaramputi orang malaran dulu sejam dulu barang ya kah daripada perai lalu semingguan full 24 jam kali 7 hari 7 malam ya kalau enggak nyambati orang ya kalau kada ada stopnya. Kenapa kah kita nih ketujuh benar buka topian Facebook, buka Twitter, buka Instagram, isinya hinaan, cacian, makian.
Yuk apabila kita nih, nah kita nih nyaman beribadah kawan yang fokus baca Quran, baca dalail, han nyaman kalau hidup nangka itu daripada mau urusi hidup orang. Kita jangan tapi kalau mau urusi hidup kita, mau urusi hidup orang pulang kan, ya kan? Kita nih ketujuh mau urusi hidup orang. Si anu naik, si anu turun, si anu diampihi, si anu dimutasi, ya kan? Gas naik, gas larang, minyak turun, macam-macam nang diurusi. Ya Allah nang nyata-nyata nih nah. Sebuting Jawa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada duitnya tukar kadada beranai. Nah, kawalah pian makai ilmu itu. Iya kita belajar nang kayak ini. Ada duitnya tukar kadada beranai. Nyaman kala? Nyaman kada? Pon. Makanya laki bini belajar, hadir duduk di majelis ilmu supaya paham. Makanya julun yang paling nyaman kawin itu cari pian binian nang pondokan. Inggih. Nah, kenapa? Nya sudah terbiasa ding kita nih hari ini kada bebaras kada biwak puasaan yuk. Inggih. Nyaman kala? Ya kala. Cuman kada kawa jadi lambat jadi wali bilanya bini itu anu Pak Asian. Nya nang kawa jadi wali, apalagi nang lakas hendak cepat jadi wali itu harus bisi bini pemamayan. Oh bujuran, ulung kada begayaan. Inggih. Bila pian bisi bini pemamayan tuh banyaki bersyukur. Bujuran, lakas jadi wali, bujuran. Syekh Abdurrahman Bajal Haban tuh kada gampang lah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala gara-gara bini. Sidin seorang kada tahu pada dirinya wali. Jadi ketutuhukan sudah dimamai bini, apa aja salah terus. Ya kan? Ditukarakan make upnya sudah nang cap wardah nih. Tatap aja bamamai. Ya kan? Skincare-nya nang siang malam jam 1, jam 2, jam 3 ditukarakan berataan sudah skincare-nya lengkap sudah. Tatap aja dimamai bini. Akhirnya ketutuhukan kada kawa gimana hani? Tajun pada rumah. Tajun pada rumah naik ke atas gunung hendak beribadah. Masuk ke dalam goa, ternyata di dalam goa itu sudah ada 2 orang terdahulu. Sudah ada 2 terdahulu nih, ya kan? Wallahu alam nih kasusnya apa nomor 2 nih, ya kan? Cuma kan sudah ada terdahulu kayak itu nah. Masuklah Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ya kan? Minta izin umpat beribadah di sini hendak fokus konsentrasi, ya kan? Lalu ujar nang berdua nih syaratnya sebuting aja. Setiap waktu makan harus mendatangkan makanan. Nah, kipakah caranya? Ya kan? Menengka itu ulun melihati buhan piannya dulu nang apa? Munnya bebuhan pian anu pesan lewat GoFood, nih kan ulun pesan lewat GoFood juga kan. Kau jadi Gojek atau di Shopee kayak kalau mesannya kalau nah kurir kan tentang antar ya. Sampailah waktu makan. Giliran nang si pertama dulu ya kan? Nang berdua tadi sikung berdoanya. Berdoa blak nasi pecel turun nasi pecel aja iwaknya talu dadar sebungkus orang. Esok harinya giliran nang kedua berdoa pulang turun nasi padang. Itu bagus sedikit nasi padang iwaknya daging rendang ya kah? Lawan ada tunjang ya. Tunjang itu kan apa ngarannya tunjang tuh Pak kikil. Sudah imbah itu hari nang ketiga giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Bayi Sidin berdoa, Masya Allah, bukan hanya makanannya, lengkap dengan minumannya. Jadi mulai papuyo baubar, patin bakar, paisan baung, ya kalau intalu iwak haruan ada juga. Gangan asam ada, kepala kambing ada, gulai ada, tongseng ada, sate kambingnya ada juga, lengkap pulang minumannya, es nyur kelapa muda ada juga. Jadi bingung nang berdua nih, Mak, ini hanya seharinya, hanya masih masa-masa ospek, ya kan? Harap mana sudah orang nih, ya kan? Lalu penasaran kan, cuma mbah tuntung makan betahun nih jangan sebelum makan, ya kan? Karena kada jadi karena makan dulu, habiskan dulu kan, ya kan?
tuntung sudah. Ini tambahan aja lari kisahnya dari ulun nih. Kada dapang bahar itu apa payu ubar kada ada. Ini kisahnya aja, artinya makannya lebih istimewa daripada nang 2 hari sebelumnya, kayak itu aja intinya. Naam. Jangan kena salah, ini viral kan ya Allah. Datang di mana aja ada pupuyubu ubar di Yaman situ jar, ya kan, di Tarim situ ada pupuyubu ubar situ. Ala kulli hal, ya kan. Lalu betakunlah, ya kan. Jadi ujar nang berdua tadi, harapnya pian nih, nang kiapa pian nih berdoa. Ujar sidin, aku ketika berdoa, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bertawasul dengan wali nang ikam tawasuli. Oh iya kah Jasidin, aku pang betakun bebuhan ikam betawasul dengan wali siapa. Jadi ujar nang berdua ini, kami ini bila hendak makan betawasul dengan salah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala nang tinggal di di balik bukit ini. Ada kampung di situ namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sidin itu diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala karena sabarnya terhadap bini. Takajud sidin, unang kay nikah makomku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibat sabar lawan bini nih, mendengar mamayan bini apa segala macam, nangkai nih makomnya. Ujar sidin, mun nangkai itu aku cabut, angkat kaki, bulik aja sudah, ya kah? Mun melihat nangkai ini kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kada jadi aku minggat, bulik aja sudah, bulik sidin. Sampai ke rumah, nang bini mengetek sudah menghadangi. Nah itu. Nah, jadi munnya pian bisi bini nang pemamayan tuh ya di sesama anu aja apa telinga asbak aja. Telinga asbak. Bu, adakah ibu-ibunya? Adalah nggih. Ini siap aja buan laki-laki buan pian di mamai kena ya kah? Oh kado usah pian. Nabi aja pernah taungut han sekelas nabi. Jadi Nabi itu pernah taungut, jadi duduk di apa namanya, ada satu sumur ya, sumur bahar itu kan kadang gorong-gorong kayak gitu, ini pang bepagar ya lah. Jadi Nabi itu bejuntayan batis, jadi nyaman kalau dingin batis. Nah di anu di banyu apa namanya banyu sumur nih bentayan. Mongot Nabi, ya kah? Kada saapa lawas datang Sayyidina Abu Bakar, duduk Sayyidina Abu Bakar di sebelah kanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdiaman aja, kada berkesahan juga, berdiaman pang beranai pang. Ya kah? Kada lawas apa datang Sayyidina Umar, ya kah? Sayyidina Umar duduk di kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 menit, pindah kada ada bersuara, ya kah? Ini ujar Sayyidina Umar, nih aku ini sudah tahu Abu Bakar ini kada akan berpander bila Nabi kada berpander. Ya kah, itu sudah akhlaknya Sayyidina Abu Bakar itu kada akan berpander kecuali Nabi berpander. Ya. Jadi nang menyuruh pandir nang pertama itu Sayyidina Umar, wahai Rasulullah izin curhat, ya kah? Jadi ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, curhat dong. Cuma mama dedeh itulah ya Allah. Aja Nabi silahkan kisahkan apa hendak dicurhatakan. Jadi ujar Sayyidina Umar, han sakalah Sayyidina Umar, ulun ni Nabi bisi bini, bini ni pemamayan. Padahal sudah lengkap aja, duitnya nah cukup aja dibari. Duit nanggasan nukar skincare belain. Duit nanggasan pemasak harian lain juga, ya kah? Duit nanggasan perabotan nang di dapur segala macamnya belain juga sudah tetap dimamainya. Nabi mendengar Sayyidina Umar berkisah, tertawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi tertawa, Sayyidina Abu Bakar pun tertawa. Sayyidina Umar nang bingung. Ujar Sayyidina Umar, nih aku nih curhat bekesah tentang bini, maka kenapa jadi tertawa? Jadi ujar Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, aku kada bingung ikam tertawa, karena ikam kada bakal tertawa kecuali bila Nabi tertawa. Nang aku bingung nih kenapa Nabi tertawa? Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah wahai Umar, ketahuilah wahai Abu Bakar, aku nina duduk teungut di sini gara-gara anak ikam berdua. Anak Sayyidina Abu Bakar Sayyidah Aisyah, anak Sayyidina Umar Sayyidah Hafsah, dua-duanya bini Nabi. Nah aku tuh ungut di sini gara-gara anak ikam berdua. Ikam datang mengadulon aku podo ae di sini. Kita nih sama, ya kan? Han sekelas Nabi, kurang apa?
kurang hebat apa akhlaknya Nabi SAW. Jadi wajar aja, makanya tadi sesuatu yang mustahil untuk kita ini bisa mengubah tabiat seorang perempuan. Ujar Nabi, bebinian itu diciptakan dari tulang rusuk nang bengkok, bila dikarasi patah, bila dibiarkan makin bengkok. Bapak nang kayak apa dilamar-lamar ya kalau nang kayak orang main petek layangan juga tah dilamar-lamar, nah supaya jangan terlalu bengkok benar ya kan, terlalu lurus sedikit ya kan. Nah cuman bila dikarasi patah jadi begamat-gamat ya kan, itu pang bebinian sudah. Dan itu pernah terjadi dalam rumah tangga Nabi. Kada gampang pian piring ini di hadapan Nabi dihampas ya Allah ya kan. Nah cuman Nabi kada pernah sarik, Nabi kada pernah sarik, enjoy saja menghadapi. Jadi Nabi itu pas dudukan dengan sahabat dan Sayyidah Aisyah itu mau olah makanan, belajar hanyar miitihi di Google cara mau olah seblak nang kayak apa. Ini sudah begamatan na mau olah tunggal dikitan bumbu-bumbunya kan. Sayyidah Aisyah tuh nang bini nang paling anom ya kah. Artinya untuk pengalaman memasak tuh kurang masih, makanya belajar di Google nah ya kah. Nah belajar begamatan memasak, rahatan memasak, datang kiriman makanan dari bini Nabi nang lain. Maka bini nang lain ini menurut itu kalau kada salah Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah terkenal masakannya paling top, paling nyaman, dan Nabi paling ketujuh ya kah disebutkan. Lalu datang khaddamah, pembantunya Ummu Salamah, disuruh mengantarakan ke rumah Nabi. Begitu sampai di muka rumah Nabi, ini pembantu ini bawa ceper makanan ya kah. Lalu ujar khaddamah, wahai Rasulullah, nah ini kiriman dari Ummu Salamah. Rumah Nabi itu kada gondol lang kayak rumah kita pang ya kah. Bila tamu datang tuh nang di dapur tuh gin mendengar kipit rumah Nabi itu berapa kali berapa kada ganal kada rumahnya. Jadi mendengar Sayyidah Aisyah, ujar Aisyah, siapa nama antari makanan tuh? Ujar Nabi, Ummu Salamah mengirimi khaddamah ya kah. Lalu keluar Sayyidah Aisyah, ujar Sayyidah Aisyah, bawa bulik kada nih. Bila ikam kada membawa bulik ku hampas sini nih. Jadi sama beratan kada nama makannya. Orang hanya belajar memasak ya kan, ini datang mengantari makanan di bapak kada sarik Sayyidah Aisyah. Ini hendak rencana Sayyidah Aisyah, rencananya hendak menyuguhkan gasan Nabi, menghimungi hati Nabi. Datang makanan dari luar, sarik Sayyidah Aisyah, cemburu Sayyidah Aisyah. Ujar Sayyidah Aisyah, bau bulik kada makanan nih. Nang khaddamah ni menggatar ya kalau ini nang menyuruh bini Nabi, nang menyuruh bulik bini Nabi juga jadi bingung ya kah. Saraba salah dalam kebingungan itu ya kah, iya nang diambil cepernya oleh Sayyidah Aisyah, dihampas di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi cuma tersenyum. Apa ujar Nabi? Lah kasih bulikan mama ikam lagi sarik ya kah, bulikan ya kah. Ampih sudah kita kada berkesahan lagi. Sahabat nang tadi dudukan disuruh bulikan. La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nah ini gambaran lah ya kalau seperempatnya hendak jam 10 sudah aja bisa udah pengen cukup ajakin dulu ya kalau insyaallah karena kita sambung lagi mun ada kesempatan, ada umur panjang, karena insyaallah bertamuan pulang. Ulun datang ke sini sebenarnya bukan memberi nasihat, sebenarnya ya hendak silaturahmi dengan Habib, karena ini perdana pertama kali. Ulun kada tahu tadi bayi masuk di sini bujur juga di majelis Habib dalam sini ya kan, pinak hadap mulai muka situ nah ya kan. Ini aturannya siapakah kan orang melampu ya kan Bipai? Oh mati ke lampunya tukarakan Bipai? Iya. Oh otomatis, oh kada anu leh. Nggih. Ini otomatisnya rusak. Oh, nah ini teguran kepada nang orang-orang sugih nang berduit. Ya kalau jangan karena bilanya apa-apa datang kepada Habib, Bib doakan ulun ya kan, mudahan payu tanah kena ada jabi pai sampai wah ini langlam ya kan, payu tanahnya orang ada lagi ya kan. Nah ini nang cuma jarang bang biasanya pindah ya kalau kesian mulai muka situ nah ulun jak ada pinan tuh mana jalan masuk kan nih ya kan. Jangan tadi ada orang berdua di muka situ nah hanyar tahu pada ini jalan masuk ya, kadep benar kalinya mbak sampai sini hanyar tarang, masya Allah ya kalau inggih. Nah itu apalagi sudah cukup indah ya. Ulun banyak-banyak minta rela, minta ridho, minta halal dunia akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kena berkumpul pulang kita di surga
bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Allah sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك السلامة بالدين وعافية بالجسد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. طب اللهم السلامة والصحة والعافية والغنيمة لنا ولعبادك الحجاج والجزاة والجر المسافرين والمقيمين ببارك وبارك من المؤمنين قنا وينصر الظالمين والبغين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بصير المغفر السراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.